Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pagi hari ini kita akan meneruskan materi kita, yaitu penggolongan senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada golongan alkana, yang kedua ada golongan alkena, yang ketiga ada golongan alkuna. Kita bahas untuk pagi hari ini untuk golongan alkana. Alkana itu senyawa hidrokarbon yang rantai C-nya itu berupa ikatan tunggal atau bisa kita katakan bersifat jenuh. Memiliki rumus umum molekul CnH2n+2. Rumus molekul ini bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah atom C dan jumlah atom H-nya. Untuk mengetahui rumus molekul dari suatu alkana, kita bisa menggunakan rumus di atas dengan cara C itu menyatakan jumlah atom N. N itu menyatakan jumlah atom C, 2n+2 itu menyatakan jumlah atom H. Jadi kalau jumlah atom C-nya 1, berarti N-nya kita ganti dengan 1. Terus jumlah atom H-nya menjadi 2, kita kalikan 1 ditambah 2, jumlah H-nya menjadi 4. Maka rumus alkananya menjadi CH4 atau namanya metana. 10 deret homolog yang wajib kita ketahui, sebenarnya lebih dari 10. Kita cukup tahu 10 itu udah luar biasa. Yang pertama ada metana. Metana punya rumus molekul CH4. Rumus strukturnya juga CH4. Yang kedua ada etana. Jadi cara menentukan rumus molekulnya tinggal ditambahkan atom C-nya 1, hanya ditambahkan 2, itu secara cepat seperti itu. Bisa juga menggunakan rumus molekul yang di atas. Jadi kalau metana punya rumus molekul CH4, berarti untuk etana punya rumus molekul tinggal tambahkan C-nya 1 berarti menjadi 2, hanya menjadi 6. Berarti etana punya rumus molekul C2H6. Yang berikutnya yang ketiga, propana. Untuk menentukan rumus molekulnya juga sama, tinggal tambahkan C-nya 1, tambahkan jumlah atom H-nya 2. Berarti propana punya rumus molekul C3H8 dan seterusnya sampai 10. Untuk menentukan rumus strukturnya, berarti kita buat bentuknya atau kerangkanya. Kalau C-nya 3, berarti kita buat dulu C, baru kita tambahkan. Untuk C yang pertama, ini yang dimintakan hanya ada 8. Nih, hanya ada 8. Hanya berarti di sini 3, di tengah ada 2. Di belakang ada 3, berarti sebenarnya rumusnya sama, hanya yang bedakan adalah bentuknya atau strukturnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada alkil. Jadi alkil itu pasangan alkana, alkena, juga alkuna. Ini harus kita pelajari. Apa tuh alkil itu? Alkil itu punya rumus R, belakangnya ada tangannya ini. Jadi alkil itu ya senyawa hidrokarbon yang kehilangan satu atom H atau satu atom hidrogen, punya rumus molekul CnH2n+1. Contohnya di sini tadi kita punya metana, rumusnya CH4. Kalau dia menjadi alkil, namanya bukan metana lagi, tapi menjadi metil. Ananya dibuang, diganti akhiran il. Terus rumus molekulnya menjadi CH3, belakangnya dikasih tangan, artinya dia melepaskan satu atom H. Yang berikutnya etana, punya rumus molekul C2H6. Kalau berubah menjadi alkil, bukan etana lagi, berarti etil. Rumusnya menjadi C2H5, sama seperti metana, hanya dilepas satu, dan seterusnya. Itu untuk golongan alkil. Kalau kita mau hafalkan ya ada metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, heptil, oktil, nonil, dekil, minimal 10 itu. Kita lanjut ke tata nama alkana. Saya langsung aja ini menjelaskannya nggak pakai
aturan karena di buku ada. Silahkan kalian menggunakan buku Intan boleh, Ganesha boleh, Grafindo boleh, yang penting yang menunjang untuk pembelajaran kimia. Saya langsung untuk tata nama alkana. Di sini saya berikan soal, berilah nama senyawa berikut. Di sini ada CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, apa rumusnya? Apa nama senyawa hidrokarbon berikut? Caranya, karena struktur ini rantainya rantai lurus, tidak bercabang, tinggal dihitung jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4. Jumlah atom C-nya 4, berarti dia termasuk ke dalam golongan butana. Di depannya tinggal diberi awalan N. N itu artinya normal, lurus, atau tidak bercabang. Itu cara menentukannya. Yang berikutnya, rumus struktur yang berikutnya. Di sini ada CH3, CH2, CH3, CH4, CH5, terus punya cabang di sini di C nomor 2. Cara memberi namanya, caranya tentukan rantai C terpanjang atau yang paling panjang. Kita tentukan, yang paling panjang ada 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita beri nomor. Memberi nomornya nggak boleh asal, nggak boleh ngawur. Ini juga ada aturannya. Dimana atom C nomor 2 ini mengikat cabang, ini mengikat alkil. Jadi penomorannya kita mulai dari depan biar atom C yang mengikat alkil punya nomor sekecil mungkin. Jadi cara beri namanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, berarti kita dari belakang beri namanya biar enak. Berarti alkananya pentana. Sekarang alkilnya CH3. Berarti metil. Metilnya ada di nomor 2. Berarti 2 metil pentana. Jadi jangan kita beri nomornya dari belakang, misalkan dari belakang sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Itu berarti salah, kita menyalahi aturan. Jadi bagaimana caranya atom C yang punya cabang ini punya nomor sekecil mungkin, itu aturannya. Yang berikutnya ini soalnya, ini strukturnya. Cara beri namanya sama. Tentukan rantai C yang terpanjang, kita hitung dari depan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Dari belakang juga 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan atom C yang punya cabang ini kita hitung dari depannya terletak di nomor 3, kita hitung dari belakang juga ada di nomor 3. Jadi penomorannya untuk menentukan rantai C terpanjang boleh dari depan, boleh dari belakang, karena posisi atom C yang punya cabang atau yang mengikat alkil ini tetap di nomor 3 meskipun dari depan atau belakang. Sekarang kita hitung. Ini saya menghitungnya dari depan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, rantai terpanjangnya 5. Berarti C-nya 5. C5 itu pentana. Kita taruh di belakang untuk penamaan alkananya. Baru kita maju ke depan. Alkilnya apa? Alkilnya metil, CH3, CH3. Ada 2 sejenis, ada 2. Berarti untuk penamaan alkilnya, karena sejenis jumlahnya ada 2, berarti diberi awalan D. Kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta, 6 heksa, dan seterusnya. Yang berikutnya, yang keempat, sama caranya kita tentukan rantai C terpanjang. Misalnya kita mau hitung 1, 2, 3, 4. Ini juga sama, ke bawah juga 4. Kita pilih yang lurus aja. 1, 2, 3, 4. Rantai C terpanjangnya ada 4, namanya butana. Terus kita punya cabang bentuknya seperti ini. Ini di buku paket ada, ini tinggal dihafalkan. Kalau kita ketemu yang seperti ini yang disebut dengan isopropil. Nanti juga akan ketemu yang namanya isobutil. Ini kebetulan Ibu menggunakan isopropil. Namanya sama di sini. Namanya sama, rantai terpanjangnya ada 1, 2, 3, 4. Namanya berarti butana. Alkilnya ada di nomor 2. Nama alkilnya kalau ketemu struktur seperti ini namanya isopropil. Isopropilnya di nomor 2. Berarti namanya 2. Biasanya penulisannya pakai strip seperti ini.
2-isopropil butana. Itu untuk tata nama alkana. Kalau kita punya rumus struktur, suruh memberi nama alkananya. Yang berikutnya untuk tata nama alkana, ini saya balik. Ada nama alkana, suruh membuat rumus strukturnya. Nih, di sini ada N propana. Propana berarti 3. Kita tinggal buat. Berarti kita buat seperti ini. Ini yang sudah jadi, kita buat dulu rantai C-nya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Yang diminta C-nya ada 3 kalau propana. Berarti kita tinggal tambahkan. Tangan C itu ada 4, sudah punya 1 tangan. Berarti tinggal kurang 3. Kita kasih H, artinya C pertama mengikat 3H. Yang berikutnya atom C yang kedua. Tangannya sudah ada 2, 1, 2. Berarti kurang 2, berarti mengikat 2H. Yang berikutnya, yang ketiga, atom C-nya punya tangan 1, padahal atom C itu tangannya ada 4, berarti biar 4 hanya mengikat 3. Yang berikutnya, 2-metil pentana. Cara mengerjakannya untuk 2-metil pentana sama, kita mulai dari pentananya dulu. Pentana berarti C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang diminta alkilnya ada di nomor 2. Boleh kita taruh di sini, yang penting nanti posisinya nomor 2. Boleh kita taruh di sini dari depan, boleh dari belakang, boleh. Yang jelas alkilnya yang diminta di soal di nomor 2. Kita tulis yang diminta metil, berarti kita tulis CH3. Baru kita lengkapi hanya C pertama punya tangan 1. Tangan C itu kan ada 4 kalau kita belajar keistimewaan atom C. Berarti di sini kurang 3. Di sini sudah ada 1, 2, 3, berarti kurang 1. Di sini sudah ada 1, 2, berarti kurang 2. Di sini ada berarti kurang 2. Yang terakhir sudah mengikat 1, berarti kurang 3. Yang berikutnya, isomer alkana. Apa tuh itu isomer? Isomer itu senyawa, ya, senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tapi rumus strukturnya, rumus bangunnya itu berbeda. Itu yang disebut dengan isomer. Di sini yang kita bahas adalah isomer alkana. Saya punya soal, tentukan isomer dari C4H10. C4H10 itu nama alkananya butana. Cara menentukannya, kita buat yang paling sederhana dulu. Kita buat rantai C-nya. Cara buatnya sama. Butana berarti C-nya 4, seperti tadi. Terus sudah buat strukturnya, baru kita kasih nama. Jangan hanya bisa buat strukturnya, tapi nggak bisa ngasih namanya. Artinya itu nggak pas, kurang balance. Jadi hanya tahu rumahnya, itu punya siapa, kita nggak tahu, ibaratnya seperti itu. Yang berikutnya, jadi untuk isomer yang pertama butana itu namanya N-butana, strukturnya seperti ini. Yang berikutnya, ini isomer yang kedua. Jadi tetap yang diminta C-nya tetap 4 karena butana. Kita rubah, kalau tadi lurus kita buat cabang 1. Cara menentukannya, ini rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya adalah propana. Ini saya kasih nama propana. Terus satunya dijadikan alkil atau cabang di sini. Nih. Namanya di sini apa seperti tadi tata nama? Namanya adalah 2-metil propana. Ini kalau kita tentukan jumlah C-nya juga akan sama dengan yang atas. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, C-nya ada 4. Sekarang kita hitung H-nya. Yang pertama ada 3 ditambah 1 ada 4 tambah 3 ada 7 tambah 3 lagi ada 10. Itu untuk isomer alkana. Silahkan dipelajari lagi. Kita lanjut yang berikutnya. Ini Ibu akan demonstrasi terkait dengan pembelajaran senyawa hidrokarbon. Ini untuk demonstrasi, ini kita menggunakan molimut. Ini namanya molimut. Nih,
namanya molimut yang kita gunakan untuk demonstrasi. Ini molimut. Di sini C, di sini ada bentuknya bulat. Nah, ini biasanya kita sebut dengan atom C atau atom karbon. Ini yang kita katakan dengan atom hidrogen, Terus ini nanti ini yang kita katakan dengan tangan, tangan atom yang kita gunakan. Oke, sementara itu nanti kita demonstrasi menggunakan molimut. Semangat!